Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu dengan saya lagi, Mbah Singo Subroto. Ya, di malam ini perkenankan saya untuk mengupas atau membahas tentang jimatan lagi, tentang di dalam jalur kehidupan berkeluarga. Di sini saya akan mengulas tentang suatu jimat ageman yang bernama atau terkenal dengan nama keris kelawar. Keris kelawar sendiri diciptakan atau dibuat oleh empu itu bertujuan untuk membuat hubungan kasih, untuk pengasihan atau sejenis pelet. Ya mungkin bisa masuk ke pelet atau bisa dikatakan guna-guna juga bisa. Seperti apakah keris kelawar itu? Keris kelawar seperti ini. Ya, inilah perwujudan daripada keris kelawar. Di atasnya ini, yang atas adalah bentuk daripada kemaluan perempuan, dan yang gagangnya, kepalanya ini berbentuk seperti kemaluan laki-laki. Nah, ini hasilnya seperti ini. Inilah tadi bentuk daripada keris kelawar. Keris kelawar ini sendiri dibuat atau dibikin sama aja ya, dibuat dan bikin. Itu bertujuan untuk menyatukan antara insan laki-laki dan insan perempuan, laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk menjalin hubungan kasih. Hubungan kasih di sini kategorinya luas. Bisa itu hubungan suami istri atau hanya hubungan sekedar suka-suka. Itu banyak, karena untuk hal seperti itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Suka-suka, senang podo senang. Karena keris kelawar ini berfungsi untuk mendukung untuk itu. Ya, tapi kalau bisa gunakanlah untuk yang baik, ya kan? Yang baik-baik. Apabila belum ada jodoh, ya dipakai dengan keris kelawar ini. Perwujudannya seperti ini. Ya. Ada lubangnya juga. Di sini ada kepalanya. Caranya gimana menggunakan? Cara menggunakan keris ini, ada mantra khusus, yaitu mantra pemanggil kodam atau penunggu daripada keris ini, dan diminta tolong untuk menyatukan. Apabila pemilik keris ini atau yang minta tolong adalah seorang wanita, itu usahakan untuk mendapatkan rambut daripada laki-lakinya dan diikatkan sini. Dan apabila yang punya hajat itu laki-laki, usahakan dapat rambut daripada perempuannya dan diikatkan sini. Ini ada lubang, dimasukkan ke lubang, diikatkan sini, bungkus dengan mori, ditaruh di bawah tempat tidur dengan mantra khusus. Biasa itu apabila sudah menjadi pasutri, ya, pasutri, pasangan suami istri. Apabila seorang suami mempunyai keris kelawar seperti ini dan dia ingin supaya istrinya tidak berpaling atau tidak nengok-nengok pada laki-laki lain, corok kasare tidak selingkuh, ambil rambutnya, ditali di sini, dibungkus supaya tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Begitu juga kalau perempuan, yaitu tali di gagangnya ini supaya tidak bisa selingkuh.
sedikit pembahasan tentang tugas kelelawar ini. Dan di sini saya akan membahas lagi tentang kehidupan rumah tangga. Supaya rumah tangga seseorang atau kita, aku, Anda, ya kan, sampean itu bisa rukun, bisa damai, kuncinya satu, yaitu saling percaya. Kuncinya satu, saling percaya. Yang kedua, saling mendukung. Nah, itu. Tetapi kepercayaan dan dukungan itu juga harus dilambari dengan 3 hal supaya tidak mudah cekcok dalam rumah tangga. 3 hal itu apa? 1. Selehno atimu. Selehno atimu. 2. Menepno pikirmu. Nah, itu 2 itu, menepno pikirmu. 3. Ikhlasno pengorbananmu. Maksudnya gimana? Selehno pikirmu. Kalau Anda sudah punya jodoh, sudah punya suami atau istri, selehno pikirmu. Jadi bikinlah pikiran Anda itu tenang dan tenang, setenang-tenangnya, ora usah mikir sing grambyang. Memang di luar itu, kalau kita seorang laki-laki, di luar itu banyak perempuan cantik, banyak yang menggoda. Kalau kita punya uang banyak, pasti banyak godaannya. Bagaimana? Kita harus nyeleh ke hati neng bojo, neng istri. Nah, jadi selehno hatimu, jadi mantapkan hatimu kepada pasanganmu. Terus percaya apa dan apa itu hanya pasangan saya, hanya istri saya. Yakinlah untuk itu. Karena apa? Karena seperti yang dinyanyi-nyanyikan di lagu-lagu itu. Seorang laki-laki apabila susah, apabila ada masalah, istrilah orang yang pertama yang akan menjadi pertimbangan. Begitu juga dengan perempuan. Apabila ada masalah, itu suami adalah orang pertama yang wajib untuk mendapat pertimbangan, untuk dimintai pertimbangan. Itu masalah keluarga atau masalah pekerjaan, jangan sekali-sekali curhat atau minta pertimbangan kepada laki-laki lain selain suami. Tapi kalau itu orang tua boleh, ya kan? Orang laki-laki lain maksudnya adalah di luar hubungan keluarga, ya kan? Karena itu akan memicu timbulnya atau adanya kedekatan dengan orang lain yang akan memicu kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi tadi selehno hatimu, selehno hatimu. Jadi mantapkan hatimu hanya pada pasanganmu, hanya pada suamimu atau istrimu. 1. Yang kedua, menepno pikirmu. Menepno pikirmu. Apabila Anda dalam berumah tangga ada masalah, kalau orang Jawa ngarani hitung atau padu don, padu, rebut bener, ya kan? Itu biasa dalam rumah tangga. Emang banyak keluh kesah dari rekan-rekan dari orang yang minta pertimbangan pada saya, banyak. Ada masalah keluarga, padu cekcok pada keluarga, ya. Ada masalah ekonomi, kadang masalah orang lain atau laki-laki lain atau perempuan lain yang mengganggu atau menggoda rumah tangga. Ya, di situ. Maka dari itu seorang laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami atau beristri, sudah berkeluarga intinya, itu harus menepni pikir. Jadi kalau kita ribut, kita harus berpikir, menepni. Tidak usah keluarkan suara keras. Kita pikirkan efek samping. Apabila kita dengan pasangan kita berantem, yang menjadi korban pertama adalah 1, anak. Anak akan merasa terguncang jiwanya. Karena apa? Karena sering melihat orang tuanya cekcok, padu bendino, rame bendino. Orang enak beras padu, orang duit-duit nggo tuku lawuh padu, dijalui jajan anake orang duit,
ribut ya, kasihanlah. Maka dari itu solusi pertama adalah laki-laki harus berusaha bekerja, apapun pekerjaannya. Apapun pekerjaannya. Jangan malu dengan pekerjaan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Nah, sudah menjadi tanggung jawab dan menjadi kewajiban. Hak seorang istri dan anak adalah dinafkahi dan dilindungi. Jadi laki-laki harus berjuang sekuat tenaga sebisa mungkin untuk mendapatkan money atau duit, uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi wong lanang kok senengane mung dolan, jagake bojone kerja. Seorang istri pekerja itu membantu meringankan itu beban suami atau membantu meringankan pekerjaan suami. Jadi kalau emang seorang istri itu punya hasil dari pekerjaan, disyukuri. Alhamdulillah istri bisa membantu. Tapi kuncinya tetap laki-laki yang harus bekerja. Salehno atimu, menepno pikirmu. Apabila Anda ribut, pikiran Anda turunkan tensi. Tidak perlu menggunakan suara keras untuk mencari kemenangan, untuk mencari kebenaran. Karena apa? Satu kebohongan untuk mendapatkan kebenaran pasti akan ditutup dengan kebohongan lagi. Kebohongan. Nah, itulah yang akan membuat hidup kita tidak tenang, keluarga kita susah. Tuh. Karena apa? Itu ada di pikiran. Yang ketiga adalah ikhlasno pengorbananmu. Nah, di sini. Apabila kita dalam berkeluarga, kita berjuang, bekerja, mendapatkan uang atau mendapatkan nafkah lahir tersebut, itu wajib kita berikan kepada istri untuk mencukupi keluarga. Nah, itu tugas laki-laki. Tapi ingat, tugas seorang ibu atau perempuan itu harus benar-benar amanah. Apa yang didapat oleh suami, besar atau kecil, banyak atau sedikit, harus disyukuri dan usahakan untuk cukup. Untuk dicake, kalau orang Jawa dicake dan cukup. Ya diirit-irit sak isone, yang penting baku makan dan biaya sekolah anak itu harus wajib. Makan adalah ibarat kalau emang penghasilan minim ya nasi dengan garam atau ikan asin lah. Yang penting tetap hidup. Sayur bening atau sayur loncom, kalau orang Jawa ngomong jangan loncom, sayur bening bisa bayem. Ya emang setiap hari bayem ya bosan, tapi ya mau gimana lagi kalau penghasilan lagi sedikit, apalagi seperti zaman sekarang ini lagi pandemi begini, cari uang itu emang susah dan sangat susah, sulit dan sangat sulit. Ya, untuk pemerintah juga membantu kita, walau tidak cukup kalau kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi apa ya, berharap menjaga bantuan pemerintah untuk itu. Kita harus tetap berjuang. Pekerjaan sih macam-macam. Bisa ngojek kalau punya kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan ya bisa nguli-nguli di pasar atau di mana, kerja-kerja kasar lah. Zaman seperti ini emang susah. Yang penting dapat kerja cukup untuk makan dulu, sambil menunggu perbaikan ekonomi. Kalau ekonomi kita sudah membaik, ekonomi negara kita sudah baik seperti kemarin-kemarin, saya rasa untuk lapangan pekerjaan ada. Dan untuk mencari pekerjaan tidak sulit, asal kita mau. Pada dasarnya itu. Untuk anak-anak juga, untuk remaja, pikirkan untuk masa depanmu. Pikirkan untuk masa depan. Jangan buru-buru menikah kalau kamu sendiri belum bisa mengurus dirimu sendiri, supaya tidak terjadi cekcok nantinya. Nah, senangnya gonek tengah wengi, mantan anyar, pengennya gonek tengah wengi terus, apa dunia bengi terus ya. Nah, harus ada siang, harus ada aktivitas pekerjaan untuk menopang kehidupan kita masa depan, untuk jalannya kehidupan kita gimana ya. Itu harus tetap kita pikirkan. Nah, untuk itu, selain itu juga dari 3 hal tadi, seleno atimu, menepno pikirmu, ikhlasno pengorbanan.
seorang laki-laki pasti akan ikhlas, dan itu harus ikhlas untuk menghidupi anak istri, keluarga. Untuk apabila orang tua kurang mampu dan kita sebagai laki-laki lebih ada penghasilan, kita harus tengok ke atas, ke orang tua. Jangan yang ke atas ke orang kaya, ya berat untuk pikiran kita. Tengok ke atasnya ke orang tua aja, supaya kita bisa membantu. Orang tuaku masih kesusahan, untuk makan aja susah, kita bantulah. Kalau hanya seberapa, pasti orang tua akan suka, seneng, hatinya bangga juga anak. Masih anak wis keluarga ici eling karo wong tua. Itu. Selanjutnya, untuk menyikapi kehidupan sebagai seorang istri. Nah, tugas pokok seorang istri itu mendidik anak dan mengecek ekonomi dalam rumah tangga. Maka carilah sebagai laki-laki, anak muda, carilah istri yang punya ilmu atau basic atau kelihatan dari sikap itu. 1, ora boros. 2, sayang keluarga. 3, bisa ngecek ekonomi, ora boros. Jadi supaya apa yang dihasilkan seorang suami ada sisa dari gaji ke gaji, itu ada sisa, ada untuk simpanan hari esok. Nah, hari esok itu banyak kebutuhan kita hari ini dan hari besok, itu banyak hari besok. Karena hari esok kita berpikir bayaran sekolah anak, membelikan baju anak, karena baju setiap hari dipakai pasti akan lusuh, akan rusak. Nah, itu usahakan anak patut nyandangi, cukup makane, kalau ada lebih usahakan bergizi, tapi ya tetap harus pada patokan hemat, ojo boros-boros, cukuplah diusahakan untuk cukup. Ibarat penghasilan suami sehari 100.000 ya, untuk konsumsi makan usahakan 30.000. 30.000 untuk makan, 20.000 untuk kemasyarakatan. Kadang kan tetangga, saudara ada yang susah sakit, kita bisa nengok. Itu sisakan. Yang 50.000 untuk cadangan anak sekolah, beli beras bulanan, atau untuk jaga kesehatan. Kalau tidak punya BPJS, itu kan harus ada uang sisa celengan lah untuk jogo-jogo kalau sakit. Kita tidak mungkin akan sehat terus, karena sakit itu alami. Semua orang akan mengalami sakit, ya. Masuk angin juga kan butuh beli angin atau tolak angin atau apa sejenisnya, perlu kerokan, perlu balsem untuk kerokan, ya. Itu manusiawi, wajar. Kadang kita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu kalau ada iuran-iuran dalam RT atau iuran ibu-ibu PKK, ya, seorang istri harus menyisakan ICK duitnya kanggo putar-putar itu, dan harus pintar-pintar itu. Jangan dapat sehari dihabiskan sehari, wah repot itu, nanti pusing kepala suami, bisa rontok rambut sebelum tua. Nah, hati-hati untuk itu. Sebagai suami juga tahu jawabnya, harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga semangat. Nah, apalagi keadaan kayak gini, harus tetap bekerja untuk menopang kehidupan keluarga. Ya, itu untuk sekilas masalah kehidupan. Terus kembali kepada keris kelawar tadi. Keris kelawar ini sebenarnya fungsinya inti adalah perjodohan, untuk tali kasih, ya. Tapi tali kasih usahakan yang baik. Apabila sudah mendapat pasangan, ya, yakinlah dengan pasangan dan gak usah nengok kanan kiri.
emang kata pepatah itu rumput tetangga lebih seger, lebih hijau daripada rumput di rumah. Padahal di rumah itu dimasaknya ibarat orang berlebih, dimasaknya daging setiap hari. Di luar ada jangan loncom atau ada tempe goreng. Pengen tempe goreng, seperti apa tuh rasanya tempe goreng? Tapi itu emang sudah mana ya? Sudah umum dalam kehidupan. Sudah umum lah. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Ibarat mungkin ada 50% atau bahkan lebih dari 50% kehidupan manusia mengalami hal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini bahasan kita akan kita arahkan kepada pendidikan anak. Jadi untuk pendidikan anak, selain orang tua ibu, selain ibu yang mendidik anak di rumah, seorang laki-laki juga kalau ada waktu itu usahakan membantu. Karena pada dasarnya laki-laki itu juga mempunyai tanggung jawab kepada anak. Yo nek wong wedok bojone iki wong pinter. Nah, pendidikan seorang ibunya atau pendidikan istrinya itu pas-pasan. Apalagi pendidikan zaman dulu, ya, dengan sekarang itu beda. Sekarang lebih maju pendidikannya. Saya kalau melihat tugas-tugas dari anak saya yang sekolah, istri saya aja sambat pusing untuk mengerjakan anak. Sebisa mungkin saya berusaha untuk membantu, ya. Saya iso-iso aku tak ajari, tak ulas, tak buka seperti apa tugas-tugasnya. Itu suami juga harus membantu. Habis maghrib diajari dulu ngaji, ya. Alibakta itulah Iqra atau tilawati atau turutan yang zaman dulu. Nah, usahakan penanaman akidah yang baik untuk anak. Jika Anda seorang muslim, usahakan anak Anda juga jadi seorang muslim. Anda bisa Quran, bisa baca Al-Quran, anak Anda juga harus bisa baca Al-Quran. Saya juga berpedoman demikian. Kalau anak saya belum bisa baca Al-Quran, baru saya ajari Iqra 4 itu. Saya dulu juga diajari orang tua saya untuk ngaji. Saya juga bisa, malah saya juga harus menurunkan ilmu ngaji kepada anak saya, ya. Sebagai seorang muslim harus bertanggung jawab kepada anaknya. Tapi saya sebagai orang Jawa, saya juga bertanggung jawab kepada keluarga saya. Dan saya tetap, walaupun saya muslim, saya tetap orang Jawa. Saya tetap nguri-nguri budaya Jawa. Nah, saya muslim, saya Jawa, ya, saya muslim, saya Jawa. Aturan agama saya jalankan dan kebudayaan saya tetap saya pegang dan saya jalankan. Karena apa? Karena saya melihat sejarah kebudayaan Islam dulu. Nabi juga demikian. Alur Islam itu juga mengikuti budayanya orang Arab sebelum Nabi Muhammad ada. Sudah ada budaya dan diselaraskan oleh Nabi. Saya juga di sini mengikuti ajaran para wali. Wali Songo juga mengajarkan demikian. Seperti halnya Sunan Kalijaga yang mengajarkan Islam atau agama dengan sistem pewayangan, sistem wayang, ya itu sebenarnya budaya. Nah, terus diislamkan seperti Nabi juga begitu, budaya yang ada di sana juga diuri-uri digunakan. Karena apa? Seperti jubah, sebelum Nabi ada, jubah itu sudah dipakai oleh orang-orang Arab sebelumnya, ya, seperti itulah. Maka dari itu untuk ajaran anak-anak kita wajib kita laksanakan. Buatlah anak Anda sebaik-baiknya, juga seperti saya mendidik anak saya. Kita usahakan anak menjadi lebih baik dari kita, lebih baik masa depannya, kehidupannya seperti kita. Ingatlah zaman kecil Anda, seperti apa kecil Anda? Minta jajan ke orang tua aja dibentak. Saya juga ngalami. Untuk sekarang jangan sampailah membentak anak. Ya, dalam kehidupan memang begitu.
kita lihat dari masa ke masa, kehidupan itu pasti akan berganti, pasti akan ada kemajuan-kemajuan untuk kehidupan. Maka dari itu kita harus tetap waspada kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita terjerumus pergaulan yang kurang baik. Ya, itulah gambaran-gambaran tentang kehidupan, gambaran-gambaran tentang perjalanan hidup. Dari itu saya dan himbauan saya kepada rekan semua, kepada sedulur semua, hendaknya dalam mendidik anak, dalam membina rumah tangga, tetap berpegang kepada aturan yang baik, ajaran yang baik. Seperti ajaran Islam itu ada ayat yang mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallah. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah untuk menyatukan kamu. Itu apabila kita seorang muslim berpegang teguh kepada tali Allah, ajaran Allah, kitab Allah. Tapi kalau kita seorang Jawa, sebenarnya ajaran Jawa itu juga bagus. Kalau agama orang Jawa dulu, sebelum pada ada agama macam-macam ini, dulu ajarannya namanya budi pekerti. Ya. Makanya budi pekerti orang Jawa itu luhur. Seperti unggah-ungguh, toto kromo, itu budi pekerti daripada orang Jawa. Wong jaman biyen nek enek bocah kok rada nakal iki dilok ora duwe unggah-ungguh iki anake sapa. Itu kena ora duwe unggah-ungguh anake sapa. Kalau sekarang ora duwe sopan santun anake sapa. Itu orang tua sedikit banyak kena teguran. Sing katut elek. Maka sebagai anak muda, ya saran saya untuk anak muda sebelum menikah, persiapkan diri Anda sedini mungkin, persiapkan diri Anda sebaik mungkin, baik itu mental dan ekonomi. Dan ekonomi Anda totonan sih, jadi ojo kumrut, ya kan, supaya lakune kehidupanmu berkeluarga baik, ya, supaya perjalanan hidupmu baik. Dan saran saya untuk anak muda, jangan lupa budaya wong Jawa kuwi apik kalau orang Jawa. Budi pekerti. Nah, ada ajaran andap asor, bahasa aja ada, ngoko, kromo injil, itu kan ada aturannya. Itu dulu juga diajarkan dari orang tua untuk anak, tapi sekarang sudah jarang orang tua mengajarkan anaknya untuk itu kalau tidak di sekolah. Karena Pak orang tuanya sendiri kurang paham itu. Banyak dari orang tuanya yang dulu belum mengajarkan itu. Makanya banyak orang tua ngomong, oh bicara juga itu karena kurangnya anak muda mempelajari untuk itu. Jadi wong nom sering bergaulah dengan orang tua. Orang tuanya carilah yang emang berwawasan, yang bisa memberikan arahan, budi pekerti yang baik, tingkah laku yang baik yang gimana. Untuk menghormati orang tua itu harus gimana. Ya, seperti itulah. Hal seperti itu dipelajari. Sebelum kita menginjak atau anak muda menginjak kepada urusan orang tua belum berkeluarga, persiapan sebaik-baiknya, persiapkan sedini mungkin. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, daripada pegangan atau jimmer berfungsi untuk perjodohan. Jadi demikian yang dapat saya aturkan. Apabila dari arahan saya atau penyampaian saya banyak mondar mandir, simpang siur, mencela-mencela, ya mohon maaf. Ya, ini hanya sekedar saran. Salehno atimu, menepno pikirmu, ikhlasna pengorbanan. 3 hal ini usahakan untuk dipegang supaya pikiran kita menep.
supaya hidup tenang, terarah, ya kan? Membina rumah tangga menjadi barokah. Ya, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan apabila merasa bermanfaat silakan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari saya, Mas Imam. Terima kasih.